Selamat malam, pendengar setia. Anda sekarang berada di saluran Pandu Amerta, tempat di mana kejadian dan misteri bersatu untuk mengantarkan Anda ke dunia yang penuh dengan cerita-cerita seru. Malam ini, kami akan membawa Anda menyelam ke dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda duduk di tepi kursi, siap untuk mendengar yang tak terduga. Jangan lupa untuk menyiapkan nyali Anda, karena di balik setiap cerita ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Saluran Pandu Amerta akan membawakan cerita yang berjudul Pengkhianatan Jin Leluhur. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Gimana keseruan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Selamat menikmati malam ini bersama saluran Pandu Amerta. Perlahan suara tawa dari makhluk yang serupa, tapi tak sama dengan genderuwo itu terdengar seolah mengejek. Begitupun dengan Pak Harjo. Dia hanya tersenyum melihat sosok itu tertawa. Dan aku lihat dari bekas pukulan Pak Harjo terlihat warna kemerahan yang semakin lama semakin terang. Bersamaan dengan perubahan suara tawa dari makhluk ini yang perlahan seperti mengerang kesakitan. "Wes, mulai kerasa toh? Rasakno kowe," ucap Pak Harjo dengan tersenyum ke arah sosok itu yang berada di tepat di hadapannya. Ekspresi panik dari makhluk ini terpampang jelas sambil memegangi dan menggaruk bekas pukulan Pak Harjo yang mungkin terasa begitu menyakitkan untuknya. Sambil berjalan mundur, dia tampak kebingungan harus melakukan apa untuk meredakan rasa yang dia alami ini. Makhluk-makhluk yang lain yang berada di sana dan menyaksikan apa yang terjadi dengan temannya ini, mereka pun menjadi panik memandang satu sama lain. Aku lihat ada perasaan untuk kabur dan meninggalkan tempat ini. Namun Maduswara terlihat tetap memberikan hasutan untuk tidak takut pada Pak Harjo dan menganggap serangan dari Pak Harjo ini adalah serangan biasa yang tidak akan melukai mereka. Memang saat itu makhluk yang dipukul Pak Harjo hanya masih merasakan sakit. Namun setelah beberapa saat mengalami kepanikan, bekas yang berwarna kemerahan yang semakin terang kini mulai membakar badannya dan akhirnya membakar seluruh tubuh hingga membuatnya hancur. Entah ajian apa yang dipraktekkan oleh Pak Harjo, tapi efek yang diberikan pada makhluk itu benar-benar fatal. Sesuai dengan apa yang dikatakannya awal tadi, lebih baik tidak mengikuti instruksi dari Maduswara. Kalau tetap membandel, akan rugi sendiri. Dan itu terbukti. Dia mati sia-sia hanya menjadi alat oleh Maduswara. Melihat salah satu temannya ini hancur karena terbakar, secara bersamaan seluruh makhluk yang berada di sana otomatis langsung kocar-kacir meninggalkan tempat ini. Mereka semua tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Maduswara, yang masih mencoba untuk menegaskan mereka bahwa Pak Harjo ini bukanlah apa-apa. "Hei, arep nang ndi kowe kabeh? Dasar makhluk ora ana gunane," ucap Maduswara yang ditinggalkan para jin yang berhasil dia hasut. "Piye? Arep dilanjut maneh apa wis dicukupi tekan kene?" tanya Pak Harjo memastikan. "Dapurmu iki jane sapa? Aku ora ana urusan karo kowe. Ning opo kowe melu-melu urusanku?" Dengan nada emosi dan mata melotot dia bertanya. "Aku mung menungso biasa sing urip kon tunduk karo kersane Gusti Allah. Tugasku mung gawe tulung tinolong karo kabeh makhluk," jawab bijak dari Pak Harjo. "Alah, gedabu omonganmu. Awas diteni wae. Aku bakal bali gawe perkara sik luwih gede ketimbang iki. Bakal tak gawe susah bocah kuwi," jawab Maduswara sambil menunjukku. "Jajalan wae. Selawase isi ana aku. Bocah iki bakal tak rewangi. Terus ojo salah, nek kowe dhewe bakal kalah karo bocah iku," ucap Pak Harjo membalas. "Diteni wae kowe.
Aku bakal balik. Dengan nada yang sangat emosi, Maduswara pergi meninggalkan kami berdua. Setelah Maduswara pergi meninggalkan kami, aku meminta untuk kembali ke ragaku. Dan Pak Harjo juga memberiku langkah apabila sukma ini mau keluar dari badanku, karena antara otak dan batinku masih belum bisa sinkron. Itu yang membuat aku tidak akan bisa mengontrol sukma ini nantinya apabila keluar dari ragaku. Dan bila itu terjadi, maka bisa jadi saat sedang apes, sukmaku ini akan diambil oleh jin jahat yang kapanpun bisa ada. Atau bisa juga sukmaku ini akan diculik oleh dukun yang mungkin tidak suka dengan keberadaanku. Dan untuk mengatasi hal itu, dia memberikan sebuah bacaan untuk menutup jalan sukmaku. Walaupun itu bersifat sementara dan harus aku baca saat aku merasakan sukmaku ini akan keluar. Sebelum Pak Harjo pergi, dia mengatakan padaku ada yang tidak beres dengan tubuh Via. Energi negatif sudah dirasakan olehnya semenjak dia datang kemari. Namun aku sama sekali belum merasakan ada yang aneh dengan tubuh Via. Hanya saja sifatnya yang tiba-tiba berubah seperti tadi, dan itu masih aku maklumi karena faktor kelelahan. Aku hanya menanggapi positif apa yang disampaikan oleh Pak Harjo soal Via. Hanya saja aku masih belum bisa mengambil tindakan untuk membawanya ke tempat Pak Harjo seperti yang dia sampaikan. Yo wis le, ngono wae sik sing tak ajarke saiki. Sesuk nek ana apa-apa bisa langsung telepon aku. Nek ora ya kowe bisa langsung moro ning nggonku. Lawange siap nampa kowe kapan wae. Ucap Pak Harjo seolah memberi isyarat sebenarnya untuk aku segera ke sana. Nggih Pak, insya Allah segera mungkin kula sawan teng dalem, ucapku mengiyakan. Ya wis, nek ngono aku pamit sih. Assalamualaikum, ucapnya lalu pergi menghilang begitu saja. Waalaikumsalam, jawabku dalam batin. Mataku terbuka dengan nafas yang tidak beraturan. Keringat dingin ternyata sudah membasahi tubuhku karena efek tadi. Padahal baru saja mandi. Masa iya aku harus mandi lagi? Dalam hatiku aku bertanya pada diriku sendiri. Aku merapikan alat sholat yang tadi aku pakai dan lalu berjalan keluar dari musola rumah sambil melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 6 pagi. Aku melihat ke arah kamarku dan dengan hati yang sedikit emosi, ternyata kulihat Via masih belum bangun dari tidurnya. Dia masih terlihat pulas berselimut kasur. Setelah melihatnya masih nyaman dengan selimutnya, aku pun mendekat ke arah kasur dan menarik selimut yang dia pakai. Terlihat ekspresi tidak suka pada raut muka Via yang masih memejamkan matanya. Apaan sih mas? Dingin loh ini, ucapnya tidak terima sambil berusaha meraih selimut yang aku tarik. Kamu ini mau bangun jam berapa sih? Lihat sudah jam berapa sekarang. Kamu gak sholat subuh? Tanyaku sedikit membentak. Apa sih mas? Orang masih dingin gini, ucapnya sambil meringkuk dan tetap memejamkan mata. Dingin? Jadi alasan kamu buat gak sholat? Yang bener aja. Makanya buruan bangun. Gerak, biar badan anget, ucapku sambil melempar selimut yang sudah aku gulung. Iya, bentar lagi, kenapa sih? Ucapnya sambil kembali menutup tubuhnya dengan selimut. Melihat Via yang bertingkah seperti itu membuatku terpancing terbawa emosi. Dan seperti kebiasaanku, kalau sedang emosi, aku langsung ke dapur menuju ke tempat cuci piring dan lain-lain. Di sana terlihat ada banyak tumpukan piring, panci, beserta alat masak dan alat makan lainnya bekas digunakan semalam. Semua yang berada di tempat pencucian piring itu langsung aku bersihkan, semuanya dengan kasar. Segala macam benda sengaja aku benturkan satu sama lain untuk membuat suara gaduh dan berisik. Bertujuan untuk membuat Via tidak nyaman
dengan suara yang terdengar dan membuatnya terbangun. Suara piring, panci, dan bahan lainnya terdengar begitu gaduh aku buat. Dan sesekali aku menoleh ke belakang untuk melihat apakah Via sudah bangun dan beranjak ke kamar mandi atau belum. Namun sampai aku selesai mencuci semua piring dan peralatan kotor, Via sama sekali tidak terlihat bangun. Dan karena itu aku kemudian melanjutkan dengan menyapu. Sama saja dengan caraku mencuci piring kotor tadi. Aku menyapu sambil membereskan barang-barang di ruangan yang berantakan akibat aktivitas harian seperti biasa. Dan sama halnya dengan mencuci, aku tetap membuat suara gaduh dengan membenturkan meja atau rak-rak dengan alat yang berada di sana. Dan kali ini sepertinya berhasil. Via keluar dari kamar dengan ekspresi sedikit sewot. Mungkin dia benar-benar merasa terganggu dengan apa yang aku lakukan. Memang sih, setiap harinya aku memang selalu bersih-bersih rumah seperti nyapu, ngepel, cuci piring, dan kadang kalau cucian baju sudah mulai menumpuk, aku sempatkan juga untuk mencuci pakaian sebelum berangkat bekerja. Aku melanjutkan menyapu dengan wajah kesal karena Via yang susah untuk dibangunkan tadi. Terus berpikir, sebenarnya aneh karena dia belum pernah sama sekali seperti ini. Dan andaikan pun ada masalah atau gangguan gaib, harusnya aku bisa merasakan. Atau malah sebenarnya memang iya, namun aku sama sekali tidak merasakan karena levelnya berbeda. Entahlah, sempat terpikir untuk aku bawa ke loji milik Pak Harjo. Namun dengan kondisi sedang emosi seperti ini, aku merasa sungkan untuk mengajaknya pergi. Setelah selesai bersih-bersih rumah dengan keadaan emosi, aku mencoba mencari di mana Adiwilaga. Karena sejak kejadian Cinta menyerang Nenek Lasmi, rumah ini seperti tidak ada penjaganya, baik dari Nenek Lasmi maupun Adiwilaga. Untuk Nenek Lasmi memang masih terkadang terlihat, namun untuk Adiwilaga sepertinya sama sekali tidak pernah kelihatan. Dan begitu pun sekarang, sepertinya dia sama sekali tidak kelihatan di sini. Aku mulai curiga dengan semua yang berada di sini. Apakah Via seperti itu karena gangguan dari Maduswara? Dan apakah yang terjadi pada Sinta dan Nenek Lasmi itu juga ada hubungannya dengan Maduswara juga? Ditambah sekarang Adiwilaga sama sekali tidak terlihat sama sekali. Dalam hati mengatakan untuk mencoba berkonsultasi dengan Pak Harjo. Namun di sisi lain, kesibukan dalam pekerjaanku membuat keadaan sekarang sepertinya belum memungkinkan untuk pergi ke sana. Selesai bersih-bersih, karena masih ada waktu sekitar setengah jam sebelum aku berangkat kerja, aku putuskan untuk bersantai dan beristirahat sejenak sebelum berangkat. Aku menuju ke ruang tengah untuk menonton TV sambil meregangkan tangan dan kakiku untuk mengistirahatkan sebelum berangkat. Dari arah dapur, Via berjalan sambil membawa bubur panas yang sepertinya tadi dia beli saat aku sedang menyapu kandang Moe. Dia duduk sambil menikmati bubur yang tadi dia beli. Sedangkan aku dari tadi belum sarapan karena memang belum ada yang bisa dimakan. Nasi belum ada, apalagi lauk untuk sarapan. Sedangkan dia saat itu sama sekali tidak menawariku untuk mencicipinya. Hal ini baru aku rasakan saat itu. Biasanya dia langsung menawariku, mau sarapan apa? Andaikan belum sempat menanak nasi, dia pasti akan menawariku untuk merebus mie saja. Namun di pagi ini berbeda, dia begitu cuek dan terlihat masih ada rasa kesal. Aku sama sekali tidak suka dengan keadaan seperti ini. Dan jelas itu memancing emosiku untuk kembali muncul. Niatnya ingin bersantai dan menikmati tontonan di TV, malah disuguhkan dengan ekspresi Via yang kurang enak dilihat. Ada perasaan ingin segera berangkat saat itu juga. Namun jika dihitung-hitung lagi, apabila aku berangkat pada jam itu, aku terasa sangat pagi di tempat kerjaku. Dan jelas pintu masuk ke ruangan belum dibuka oleh juru kunci. Saat sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara. Dah! Ketak-ketak. Suara ledakan itu diikuti dengan suara seperti pasir terdengar di atas genteng. Secara bersamaan,
Aku dan Via langsung menatap ke atas sambil terus memperhatikan suara itu. Walaupun demikian, aku dan Via sama sekali tidak saling bertanya. Ada ekspresi takut pada Via, tapi sepertinya dia sungkan untuk membuka obrolan terlebih dahulu denganku karena masih termakan emosi tadi. Aku langsung bangkit dari posisi dudukku dan hendak berjalan menuju ke lantai 2 untuk melihat keadaan di atas. Sebenarnya apa sih yang menjadi sumber dari suara itu? Saat akan naik ke lantai 2, Moi menunjukkan keanehan dengan mengeong cukup keras, dengan gerakan yang sepertinya panik seolah gelagat seekor kucing yang sedang berusaha menghindar dari sesuatu yang mungkin membahayakan. Atau malah dia sebenarnya ingin menyerang sesuatu seperti tadi pagi. Tingkah yang diberikan oleh Moi sebenarnya sedikit menggangguku. Dan karena masih dalam kondisi emosi, aku hanya memberikan kode padanya untuk diam. Shh. Sambil berjalan ke lantai 2, aku melakukan itu. Karena sudah cukup lama Moi hidup denganku. Sepertinya dia sudah paham dengan apa maksud dari tindakanku itu. Moi langsung seketika itu diam dan hanya menatapku sambil tertunduk karena takut mendapat sentilan telinganya. Ya, aku menghukum kucing peliharaanku dengan cara disentil untuk mendisiplinkannya, sehingga dia menurut padaku. Sesampainya di lantai atas, aku melihat sekeliling rumah terutama di bagian luar lantai 2. Tidak ada yang aneh ataupun orang memainkan petasan di sekitar rumah. Yang ada hanya udara segar dengan suasana sepi pagi hari. Samar-samar terdengar suara kendaraan yang berada di jalan raya yang jauh dari rumah. Saat aku akan turun dari lantai 2, pandanganku terarah pada salah satu titik genteng yang sepertinya memantulkan cahaya matahari di sana. Terlihat gemerlip seperti pecahan kaca. Seingatku, baik aku maupun Via sepertinya tidak pernah membawa kaca atau botol kaca ke atap lantai 2. Sesuatu yang berkelip itu ternyata adalah sebuah benda berwarna oranye transparan berada di atas genteng. Benda berwujud batu akik tanpa emban tergeletak begitu saja di genteng itu. Aku mencoba untuk mendekati batu akik yang tergeletak di sana. Saat aku sedang mendekati batu itu, terlihat ada sedikit gerakan dari batu yang tadinya hanya diam. Dan karena gerakan itu membuat batu itu akan terjatuh. Sebelum batu itu benar-benar terjatuh, aku bergegas untuk segera mengambilnya. Setelah kurai batu akik itu, rasa panas terpancar dari batu itu, namun perlahan mereda. Karena hari semakin siang dan aku harus pergi bekerja, maka batu ini sementara akan aku bawa. Aku tidak mau membahayakan Via di rumah, walaupun kita masih dalam keadaan sedikit berselisih tentang hal sepele. Sambil turun ke lantai 1 untuk bersiap-siap pergi kerja, aku memperhatikan batu itu dengan detail. Cukup indah sebenarnya batu berwarna oranye transparan ini. Namun aku merasakan ada sesuatu di dalam sana. Ini bukan hanya sekedar batu kosong, namun batu yang memiliki sesuatu di dalamnya. Dan aku pernah mendengar dari almarhum bapak, kalau ada sesuatu benda muncul secara tiba-tiba di lingkunganmu atau tepat di dalam rumahmu, itu tandanya ada sesuatu yang ingin mengikuti. Entah mengikuti, ingin hidup berdampingan, ingin dipelihara, atau yang lainnya. Namun pada intinya, saat itu aku hanya bisa merasakan ada sesuatu di dalamnya. Setelah selesai bersiap-siap, aku berangkat bekerja. Aku langsung menuju ke garasi untuk mengeluarkan motor dan kemudian langsung berangkat. Biasanya sih aku pamitan dengan Via, tapi karena kondisinya masih seperti ini, aku hanya berpamitan seadanya sambil berlalu pergi. Mas berangkat. Suara keras aku berpamitan dari garasi. Sama sekali tak ada respon dari Via, yang tadi aku lihat masih tetap berada di ruang tengah menonton TV. Sejak aku membawa batu akik yang aku temukan ini, aku merasa tidak sendiri. Dan saat ini, aku bawa batu itu di dalam dompetku. Dan aku yakin itu bukan Sinta.
Entah dia kemana, aku tidak peduli dan tidak akan mencarinya. Harusnya dia yang datang padaku untuk menjelaskan tentang apa yang dia perbuat pada Nenek Lasmi. Singkat cerita, satu hari sudah aku lewati untuk bekerja dan sudah saatnya aku pulang. Selama bekerja tadi, sama sekali tidak ada hal yang aneh. Sesampainya aku di depan rumah, aku melihat sosok Sinta sedang berdiri di depan teras sambil memperhatikan ke sekeliling rumah. "Tah, lagi ngapain kamu? Mau buat masalah lagi sama Nenek Lasmi?" tanya aku sedikit keras pada Sinta. "Baru pulang kamu? Masih mau menyalahkan aku? Masih mau curiga padaku? Mentang-mentang sudah ada yang baru bersamamu," ucap Sinta membuatku bingung. "Apa maksudmu? Justru yang ada aku kehilangan lagi sosok-sosok yang selalu bersamaku. Terutama kamu, Nenek Lasmi. Adiwilaga pun sama sekali tidak pernah terlihat atau kurasakan," ucapku. "Aku malas untuk berdebat sama kamu sekarang, Yan. Mau aku jelaskan pun kamu tidak akan percaya. Tunggu saja waktunya, sebentar lagi akan tiba. Kamu akan tahu yang sebenarnya," jawabnya semakin membuat aku penasaran. "Makanya beritahu aku, biar tidak ada kesalahpahaman," ucapku meminta penjelasan. "Baik, aku beritahu kamu. Di dalam rumah ini atau anggota keluarga kita ada yang berkhianat," tarang Sinta padaku. "Oh, kalau itu aku tahu. Itu pasti kamu kan? Kamu dengan sengaja menyerang Nenek Lasmi," jawabku spontan karena merasa tidak terima dengan perlakuan Sinta saat itu menyerang Nenek Lasmi. "Hahaha, sudah aku duga kamu masih beranggapan seperti itu," jawab Sinta sepele. Dan saat aku masih berbicara dengan Sinta, aku mulai merasakan ada aura dari Nenek Lasmi. Dan aku rasa Sinta juga mengetahui itu. Nenek Lasmi berada di lantai 2, melihat ke arah kita yang berada di bawah. Begitupun dengan Sinta. Dia langsung menatap tajam ke arah Nenek Lasmi, yang tiba-tiba menjadi terkejut dengan refleks Sinta yang menatap tajam ke arahnya. Sinta melesat menuju ke lantai 2 dengan tangan yang siap meraih leher dari Nenek Lasmi. Aku bergegas masuk ke dalam rumah dan meletakkan semua barang bawaanku di kursi ruang tamu. Lalu kemudian langsung menuju musola untuk mencoba memfokuskan diri memanggil Abi Mantra. Aku mencoba memanggilnya dengan tujuan untuk menolong Nenek Lasmi atau setidaknya melerai perkelahian mereka. Posisi duduk bersila menghadap kiblat aku lakukan untuk bersiap konsentrasi terhadap apa yang terjadi di lingkunganku, dan tentunya memfokuskan pikiran untuk memanggil Abi Mantra. Beberapa menit aku mencoba untuk memfokuskan pikiranku. Bayang-bayang dari sosok Sinta dan Nenek Lasmi mulai tergambar jelas, walau aku tidak berada di dekat mereka saat itu. Dalam visual, bayangan yang aku rasakan benar-benar pertarungan antara Nenek Lasmi dan Sinta tidak bisa dihindarkan. Beberapa kali terlihat atau aku rasakan serangan-serangan Sinta berhasil mengenai bagian tubuh, bahkan kepala Nenek Lasmi. Suara gemuruh di lantai 2 juga terdengar dengan walaupun tanpa berkonsentrasi. Hal itu terbukti dengan Via yang sepertinya merespon suara itu dengan mengatakan, "Kenapa sih jadi banyak tikus berantem di atas?" Via mengira suara gaduh itu berasal dari suara tikus yang berkelahi. "Rasakno kowe, wani-wani ini kowe nglakoni hal koyo wingi. Mulai bisa membantah karo aku." Suara Sinta terdengar di sela dia menghajar Nenek Lasmi. "Ora, iki pancen wis kudu tak lakoni," jawab Nenek Lasmi sambil menangkis serangan yang sebagian besar tidak bisa dia tahan dan tetap mengenai tubuhnya. Merasakan dan mendengar suara dari mereka membuatku menjadi sedikit buyar konsentrasiku, yang berakibat suara dari mereka mulai terdengar terputus-putus, layaknya ponsel yang terhalang oleh sinyal yang susah. "Rumangsamu, aku salah karo. Kudune kowe wis mateni, Via. Nek wis mbok lakoni, dhewe ra bakal ngene," ucap Sinta terdengar putus-putus.
Rumangsamu sepenak iku. Atiku, kae cah loro kuwi, juraganku. Begitupun suara Nenek Lasmi terdengar putus-putus. Aku sempat terkejut dengan apa yang aku dengar ini. Bisa setega itu Sinta menyuruh Nenek Lasmi untuk membunuh Via. Nek ngono, rasakno. Iki bakal jadi akhir awakmu ono ning kene. Suara dan bayangan mereka mulai dapat kurasakan lagi. Dan saat Sinta berkata demikian, dia mengeluarkan pedang berwarna biru yang sebelumnya dia pakai di pertempuran pertama saat menyelamatkan Anggi. Aku kira Sinta kali ini tidak akan segan lagi untuk menghabisi Nenek Lasmi. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bangkit dari posisi dudukku dan langsung berlari menuju lantai 2 di mana mereka berada. Dan saat aku sedang berlari menuju lantai 2, aku merasakan satu sosok lagi datang melesat dengan cepat. Dan aku yakin itu bukan Abi Mantra, karena dia belum berhasil aku panggil sama sekali. Tapi aku mengetahui aura ini, dia adalah Adiwilaga. Setelah beberapa hari tidak terlihat, akhirnya dia muncul juga dan langsung melesat ke arah Sinta dan Nenek Lasmi. Dengan cepat Adiwilaga melesat menuju arah mereka berdua. Dengan 2 kali pukulan, dia berhasil memisahkan mereka berdua. Sinta dihantam dengan pukulan hingga terpental lumayan jauh. Sedangkan Nenek Lasmi juga terkena pukulan Adiwilaga dan terhempas membentur tembok. Pedang yang digenggam Sinta hanya terlempar tidak jauh dari posisi Adiwilaga berdiri. Dia pun kemudian mengambil pedang itu untuk menggenggamnya sebelum diambil Sinta lagi untuk menyerang Nenek Lasmi. Niki enten nopo dan Putri? Kok malah ajeng paten-patenan? Tanya Adiwilaga pada Sinta. Kai, pancen kudu dibinasakan, ben ra gawe perkara tambahan, ucap Sinta sambil menuju Nenek Lasmi. Lah kok kados niku? Sabenere enten masalah nopo? Tanya Adiwilaga meminta penjelasan. Aku yang sudah hampir sampai, lalu sambil berkata dalam hati mengatakan apa yang aku dengar tadi, soal yang dikatakan Sinta dan Nenek Lasmi saat bertarung. Sinta pengen mateni Via. Sinta ngongkon Nenek Lasmi mateni Via. Nanging Nenek Lasmi ra nuruti. Ucapku berkomunikasi pada mereka. Ekspresi Adiwilaga cukup terkejut dengan apa yang aku utarakan baru saja. Sambil menatap tajam ke arah Sinta, dia memegang pedang yang dimiliki Sinta yang dia ambil tadi. Kamu ngomong apaan sih, Yan? Jawab Sinta terkejut. Aku udah dengar ucapanmu tadi, Tah. Aku sama sekali tidak menyangka kamu meminta Nenek Lasmi untuk melakukan itu. Sebenarnya hati ini juga masih belum sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakannya itu. Karena sepertinya tidak mungkin Sinta akan seperti itu. Namun jika didengar hanya ada 2 kemungkinan, antara Nenek Lasmi yang tidak beres atau Sinta yang tidak beres. Adiwilaga kemudian mendekat ke arah Sinta sambil menyodorkan pedang yang tadi dia ambil untuk diserahkan pada Sinta. Niki, saumpama niku bener, kula bakal nglindungi majikan kula nganti sak matine kula. Nek kula kudu mati teng tangane dan Putri, asal demi melindungi majikan kula, saestu kula lila, ucap Adiwilaga sambil memberikan pedang milik Sinta dan bersiap dengan cakarnya untuk menyerang jika respon Sinta di luar dugaannya. Sinta menerima pedang yang diserahkan padanya itu, namun dengan wajah yang bingung harus melakukan apa, karena dia terpojok harus melawan Adiwilaga. Dan di sana ada aku yang juga akan melakukan suatu hal untuk mencegah hal tidak-tidak, walau saat itu aku masih dalam posisi tidak percaya dengan Sinta. Kalian semua salah. Ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan. Tapi ya sudahlah. Dengan wajah panik Sinta menjawab dan lalu pergi begitu saja. Kecepatan yang dimiliki Sinta sama sekali tidak bisa dikejar oleh Adiwilaga, yang menyebabkan Adiwilaga hanya berdiam diri di tempat sambil menyaksikan Sinta pergi begitu saja. Setelah itu dia membantu Nenek Lasmi yang masih terlihat menahan luka yang diterima tadi saat bertarung dengan Sinta.
Aku sama sekali tidak berani untuk mendekat pada Nenek Lasmi. Karena dari ekspresinya, dia seperti mengatakan untuk jangan mendekat terlebih dahulu padanya. Dan dengan kode dia mengatakan baik-baik saja. Setelah membawa Nenek Lasmi pergi, Adi Wilega kembali lagi dan datang menemuiku. Dia berkata memang sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah ini. Sejak dia pergi beberapa hari lalu, suasana rumah berubah seperti ini. Namun saat dia kembali, dia mencium ada sesuatu yang berubah. Dia menemaniku untuk berjalan menuju ke ruang tengah, yang bersamaan di sampingnya adalah ruang jahit milik Via. Adi Wilaga melihat ada yang tidak beres dengan Via. Ada sesuatu yang menempel pada tubuh Via, namun itu berasal dari luar rumah ini. Dia mengatakan itu bukanlah barang yang berasal dari rumah ini. Namun dia juga bingung bagaimana sesuatu itu bisa masuk ke dalam rumah ini. Apakah Via terkena sesuatu saat keluar sendirian? Atau ada sesuatu yang berhasil masuk ke rumah ini? Tapi jika kemungkinan ada dua yang terjadi, itu cukup aneh karena rumah ini dijaga oleh Nenek Lasmi. Dan Rian, kadose panjenengan kudu sowan teng Mbah Margono utawa Pak Harjo. Niki kasus sing boten lazim, kudu enggal dirampungi. Adi Wilaga memintaku untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Enten nopo sebenarnya tentang Via niku? Soale aku bertanya pada Adi Wilaga sekaligus menceritakan segala sesuatu yang aneh pada Via yang aku alami juga. Sejelas niku, enten sing damel Via mboten apik. Niki kudu secepatnya dirampungi. Dan Rian fokus kali Via. Kulo tak cobi ngamatke lingkungan kalih madosi petunjuk. Jawab Adi Wilaga menjelaskan. Aku hanya menurut saja pada Adi Wilaga. Karena memang sepertinya ada yang tidak beres dengan Via beberapa hari ini. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk menghubungi Pak Harjo saja. Karena dialah yang pertama mengatakan kalau terjadi apa-apa pada Via, aku harus segera menemuinya dan mengajak Via untuk menuju ke loji miliknya. Aku mencoba untuk melepaskan gengsiku. Aku memulai pembicaraan pada Via untuk mengajaknya pergi ke rumah Pak Harjo untuk diselidiki ada apa sebenarnya yang menimpanya ini. Kenapa bisa sampai dia berubah begini? Namun aku mengajaknya dengan dalih ingin membawanya menuju ke tempat yang seperti di film-film. Karena memang loji yang dimiliki Pak Harjo ini cocok untuk dibuat sebagai background film zaman penjajahan. Dok, nanti ikut emas yo ke tempat Pak Harjo jam 7 habis isya yo. Ajak aku dengan nada sedikit datar. Karena masih sedikit gengsi melepas emosiku padanya. Mau ngapain ke sana? Tanyanya cuek. Main aja di sana. Tempatnya bagus, lagian bisa buat foto-foto di Instagram. Jawabku. Sebenarnya males. Emang mau jam berapa ke sana? Jawabnya cuek tapi terlihat tertarik. Ya paling habis isya. Pak Harjo kepengin ketemu juga katanya. Jawabku seadanya. Ya udah deh, asal nggak kemalaman. Dingin soalnya. Sambil terus menjahit, dia menjawab. Setelah itu aku langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badanku dari keringat setelah seharian bekerja. Selepas sholat, aku mencoba mengeluarkan batu akik yang tadi aku temukan di atap rumah dari dompet di mana aku menyimpannya. Entah mengapa rasanya aku suka dengan batu akik ini. Di lain bentuknya yang cukup menarik untukku, corak yang berada di dalam batu ini juga cukup unik. Mungkin kedepannya aku akan memberikan emban pada batu akik ini supaya bisa aku gunakan di jari tanganku nantinya. Tapi yang jelas, aku akan berkonsultasi terlebih dahulu pada Pak Harjo yang juga pasti lebih paham dengan batu yang aku temukan ini. Singkat cerita, malam harinya kita pun melesat pergi ke tempat Pak Harjo dengan menggunakan motor kebanggaanku, yaitu motor Vixion biru yang sudah menemaniku sejak kuliah dulu. Ya, walaupun sudah mengalami perbaikan berkali-kali karena terkena insiden, termasuk insiden kemarin saat aku harus dioperasi di bagian kakiku.
Di dalam perjalanan sama sekali tidak ada pembicaraan antara aku dan Via. Hanya saja, untuk gelagat Via, aku merasa dia kedinginan karena tangan yang dia masukkan ke kantong jaketku terasa semakin dalam. Dia memasukkan tangannya yang menandakan dia mencari kehangatan lebih supaya tangannya tidak merasa dingin. Setelah sampai di depan loji Pak Harjo, ternyata dia sudah menunggu kami datang dan disambutnya kami dengan senyuman ramah pada kami. "Assalamualaikum, Pak," ucapku memberi salam sambil turun dari motor bersama Via. "Waalaikumsalam. Akhirnya tekan. Wis tak arep-arep ket wau," ucapnya tersenyum ramah menjawab salamku. "Wah, pun ditunggu berarti nggih. Kebetulan banget berarti niki," ucapku sambil mencium tangannya tanda hormat. Ora ana sing kebetulan le. Ning donya iki kabeh wis ditulis lan ditakdirke. Aku iso ketemu kowe saiki ya mergo kuwi wis takdire. Saiki kowe ketemu aku. Ra ono kebetulan, ucapnya menjawab pertanyaanku. "Hehehe, nggih Pak. Nggih, niki garwa kula Pak. Sengaja tak ajak meriki." Aku memperkenalkan Via pada Pak Harjo. Iya, aku wis ngerti. Tapi kowe ngopo melu mrene?" jawab Pak Harjo tersenyum melihat ke arah Via. Sambil tersenyum, namun sedikit. Ekspresi Pak Harjo terhadap Via sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Jawab Pak Harjo tersenyum melihat ke arah Via. Sambil tersenyum, namun sedikit melotot membuatku menjadi sedikit ngeri dengan Pak Harjo. "Yo wis, ayo le mlebu. Kono kowe ndang mlebu sik. Aku tak nutup lawang gerbangi," ucap Pak Harjo sambil meraih pintu gerbang untuk ditutupnya. Dan masih menatap tajam ke arah Via sambil tersenyum. Akhirnya aku kembali naik ke atas motor bersama dengan Via, membonceng di belakangku. Sejak bertemu dengan Pak Harjo di depan gerbang loji, aku merasakan ekspresi Via mulai berubah sedikit panik. Entah karena takut pada Pak Harjo atau takut pada kondisi loji Pak Harjo ini. Selain wajahnya yang terlihat panik, wajahnya juga terlihat pucat dengan bibir yang tampak mengering juga. Sesampainya di dalam loji utama, dalam keadaan masih sepi, tidak ada siapapun di sana. Karena Pak Harjo masih berada di depan untuk menutup pintu gerbang. Dan belum menyusul kami masuk ke dalam, aku mempersilahkan Via untuk duduk di kursi jati panjang yang berada di tengah ruangan. Gelagat Via tampak seolah tidak nyaman berada di sini. Padahal aku tidak merasakan adanya hal yang aneh. Ya mungkin karena Via baru saja ke tempat ini untuk pertama kali. Kemudian aku meninggalkan Via untuk menuju ke dapur loji ini. Aku mengambil sebuah ceret untuk memasak air yang nantinya akan kugunakan membuat teh panas dan kopi panas. Sambil menunggu Pak Harjo datang dan menunggu air masak, aku kembali ke ruang tengah loji untuk menemani Via yang masih terlihat gelisah sambil menggosok-gosokkan tangannya pada tubuhnya seperti orang kedinginan. "Kenapa, Nduk? Dingin?" tanyaku pada Via. "Enggak, Mas. Enggak nyaman aja," jawabnya sambil melihat ke sekitar rumah. "Aku kok ngerasa aneh sama kamu, yo. Sepertinya ada yang enggak beres," ucapku padanya. "Enggak, itu perasaanmu aja," jawab Via cuek. Aku mulai merasa tidak nyaman karena hanya berdua saja dengan Via. Karena itu aku mencoba melangkah menuju depan loji dan berharap Pak Harjo sudah terlihat. Namun saat aku sampai di depan loji, hanya kegelapan yang aku lihat dan sedikit cahaya beberapa titik karena ada lampu-lampu taman yang jaraknya saling berjauhan. Aku sempat membayangkan kalau aku disuruh untuk tinggal di tempat ini sendirian. Aku memilih untuk tinggal di pinggir jalan saja. Karena kalau ada terjadi sesuatu, akan susah untuk meminta tolong. Karena jarak bangunan utama dengan gerbang saja sudah beratusan meter jaraknya. Dan andaikan ingin membeli sesuatu pun akan terkesan malas karena jaraknya cukup jauh. Memang bangunannya terlihat megah, banyak pepohonan, dan ada taman yang cukup luas.
tapi aku tidak akan sanggup tinggal di sini. Setelah menunggu cukup lama di depan loji, namun Pak Harjo tidak kunjung terlihat, aku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam. Dan saat aku masuk ke dalam, ternyata ceret yang aku gunakan untuk merebus air sudah berbunyi cukup lama, menandakan air sudah matang. Aku bergegas untuk mematikan kompor dan segera membuat teh dan kopi untuk kita nikmati nanti. Setelah aku membuat minuman, aku letakkan minuman yang sudah aku buat di atas nampan untuk mempermudah aku membawanya ke ruang utama. Dan saat aku kembali ke ruang utama, Via masih duduk sambil memainkan HP-nya. Mungkin karena dia bosan dari tadi aku tinggal sendirian di sini. Aku letakkan minuman itu di meja, dan di sebelah kanan ruang utama ini ada suatu gazebo yang dibuat oleh Pak Harjo untuk dijadikan musola. Dan aku buru menyadari Pak Harjo ternyata sudah berada di sana dengan posisi duduk bersila. Kepala menunduk dan terlihat di depannya terdapat sebuah botol minuman kecil dengan daun pakis. Di sampingnya, aku menanyakan pada Via sejak kapan Pak Harjo berada di sana. Padahal tadi saat aku masuk sama sekali tidak melihatnya berada di sana. Dan saat aku melewati ruang tengah menuju dapur loji, harusnya terlihat kalau dia masuk menuju musola itu. "Dok, sejak kapan Pak Harjo masuk dan berada di sana?" tanyaku pada Via sambil memberikan teh untuknya. "Lah, nggak tahu toh mas, aku nggak lihat dia masuk," jawab Via seadanya. "Keasikan main HP sih kamu," ucapku sambil berlaru ke arah dapur mengambil nampan. "Ya udah, nggak main HP lagi." Prak! Dengan nada jengkel, Via meletakkan HP-nya di atas meja kayu. Aku sama sekali tidak merespon dengan apa yang dilakukan Via, karena memang sejak dari tadi kita masih belum sepenuhnya berbaikan. Jadi aku tetap melangkah menuju ke arah dapur. Kembalinya dari arah dapur dan hendak duduk di sebelah Via, Pak Harjo mulai bangkit dari posisi bersilanya dan menghampiri kami yang sedang duduk di kursi jati ini. "Loh, Pak, kok sampun enten teng lebet? Padahal kula wau nunggu tengah jam, tapi mboten ningali Pak Harjo melebet," ucapku sambil menyambutnya dengan mencium tangannya. "Lah, ya ora kudu mlebu saka ngarep to, Le. Dalan mlebu rene iki akeh. Mau aku sekalian golek iki lho, godhong pakis." Pak Harjo menyambut salam tanganku dan menunjukkan daun pakis beserta air yang tadi berada di depannya untuk ditunjukkan padaku. "Oh alah, lah kula ngertosi namung lawang utama niku lho, Pak. Lah luase panggonan niki enten pinten meter, Pak?" tanyaku iseng pada Pak Harjo. "Ah, ya wis dudu meter maneh, Le. Nanging hektar. Panggonan iki totali ana 7 hektar. Terus turahe saka bangunan loji iki isih mlebu rono maneh akeh wit-witan sing iso digawe obat. Mbiyen wong londo gawe loji iki kayane gawe panggonan nggo neliti wit-witan. Akeh wit saka luar negeri sing ra bakal ditemoni ning Indonesia jaman biyen." Tarang Pak Harjo menjelaskan tempat ini. "Wah, luas banget yo, Pak," ucapku takjub mendengar penjelasannya. Setelah penjelasan itu, karena bingung ingin memulai dari mana, aku hanya bisa diam saja sambil memikirkan kata-kata untuk memulai pembicaraan soal Via dan juga soal Sinta dan Nenek Lasmi. Seperti yang dibilang oleh Adi Wilaga, aku harus meminta pendapat dengan Pak Harjo soal Sinta yang tiba-tiba menyerang Nenek Lasmi, Via yang tiba-tiba gampang emosi dan membuat kita sering bertengkar karena hal sepele. Namun belum sampai aku berkata soal apa yang ingin aku bicarakan pada Pak Harjo, dia sudah memulai membuka pembicaraan dengan sedikit berbicara dengan Via. Dan saat Pak Harjo berbicara dengan Via, aku sama sekali tidak mau mengganggunya dan biar mereka berdua saling berbicara sementara aku memperhatikannya. "Piye perasaanmu wis tekan kene?" pertanyaan pembuka dari Pak Harjo pada Via. "Nggih, Pak, saya mawon," jawab Via singkat namun dengan ekspresi kejutnya. "Jane
"Kowe iki ra usah melu rene. Kowe ra bakal betah," ucapnya lagi pada Via. "Mboten napa-napa, Pak," dengan mengangguk kepala Via menjawab. "Iki nek tak teruske, aku yakin awake dekne ra bakal kuat. Sesuk tolong golekke degan ijo. Terus nek bisa, bapake garwane sampeyan sing amat," ucap Pak Harjo mulai berbicara padaku. "Lah, pripun, Pak? Napa enten sing mboten beres kali garwane kula? Nek pancen kudu ngagem degan niku, insya Allah kula padoske benjing," jawabku menanggapi Pak Harjo. "Maune kuwi bojomu ana sing nyedeki. Kowe mesti ngerti. Wujud sing wingi tak jak aku lunga pas kowe bali saka kene," terang Pak Harjo. "Oh, dadi gendruwo niku sampun aneh-aneh kali garwane kula, Pak," ucapku meminta penjelasan. "Meh, tapi rung dilakoni. Nanging dekning wis ngasih ngrayai bojomu. Makhluk koyo ngono kuwi pancen tertarik karo wong wadon. Dadi rodok lumrah. Nanging mergo kuwi dudu kanggone. Makane wingi makhluke tajak lunga, tak sadarke. Ya syukur manut, tak kira rong diapa-apake. Makane aku ngomong karo kowe wingi, nek bojomu ana sing aneh, gendang gawa mrene to," jelas Pak Harjo. "Nggih, Pak. Nah, niku sejak kejadian niku, nek tak amati, garwane kula niku dadi rodok gampang nesuwan, Pak. Napa mergo niku nggih? Terus sak awak niku ngrasa gatel sedanten, pun diobati ngangge obat-obatan. Padahal nggih pun teng dokter," jelasku lagi pada Pak Harjo. "Ngene le, makhluk koyo ngono kuwi kan jelas ra tau adus to. Apa maneh uripe wis atusan taun. Jajal bayangke, wis koyo ngopo awake. Terus dekne wis ngrayai bojomu. Otomatis regetan karo hal-hal sing jelei ana ning awake bojomu saiki. Kuwi sing gawe awake gatel. Ditambah dekne juga ibarate seneng karo bojomu. Mangkane bojomu digawe gampang nesu karo kowe le, ben bisa pegatan," terang Pak Harjo lagi. "Nek ngonten, napa mboten saged langsung diresiki mawon, Pak? Kula mboten tega nek garwane kula niki gatel-gatel terus," tanyaku padanya. "Sakjane bisa, tapi awake bojomu iki wis lemes, ra kuat. Nah, makane aku njaluk golekke degan ijo kanggo piranti ngresiki kuwi. Setidake nglemahke karo gawe kuat ragane bojomu iki. Tapi tenang, makhluk kae wis ora ana ning kene lan ora bakal ganggu bojomu maneh. Lah, nek pun boten enten makhluke wau, kok tasih ngrasakne gatel nggih, Pak?" tanyaku lagi padanya. "Ya sesuai sing tak jelaske wau. Kuwi efek saka makhluk mau. Dan kuwi nek kowe wis bisa ngatur mripatmu tenanan, kowe bakal weruh apa sing ana kulite bojomu," jawab Pak Harjo sambil tersenyum. Setelah penjelasan dari Pak Harjo itu, kemudian Pak Harjo memberikan air yang berada di botol itu untuk Via dan meminta untuk segera meminumnya. Namun jangan dihabiskan semuanya, karena harus disisakan sedikit untuk dibalurkan ke sekujur tubuhnya. Sepertinya cara Pak Harjo ini sama dengan cara yang aku lakukan pada Via di rumah, memberikan air yang sudah diberikan doa. Dengan ini berarti aku benar-benar pede untuk belajar dengannya, karena semua proses yang dikerjakan sama persis dengan ajaran yang diberikan oleh Bapak dulu. Apakah karena memiliki kemiripan dengan Bapak, makanya Pak Harjo memberi isyarat di mimpi akan ada orang yang akan mengajariku, dan ternyata yang muncul adalah Pak Harjo ini. Dalam batinku mulai timbul pertanyaan demikian. Setelah memberikan air yang harus diminum oleh Via,
Kita pun mengobrol banyak tentang ilmu kebatinan di sana. Pak Harjo banyak memberikan pengetahuan tentang hal astral yang sebelumnya belum aku ketahui. Dan dia juga mengajarkan beberapa ilmu pendalaman atau tirakat yang bisa aku coba di rumah dan aman untuk dilakukan sendiri. Pak Harjo juga memberikan beberapa peringatan padaku saat melakukan meditasi. Dan di saat aku merasakan ada gejolak dalam tubuhku, harus merapalkan amalan dari Pak Harjo, karena dia akan memberi ilmu padaku secara bertahap. Apabila aku sudah akan naik ke tingkat selanjutnya, namun menurut Pak Harjo, tubuhku belum siap melakukan sendiri, maka aku harus merapalkan amalan yang diajarkannya itu. Intinya Pak Harjo di sini benar-benar memantau perkembangan dari ilmu kebatinanku. Dalam pembicaraan soal ilmu ini, kadang aku tidak mengetahui sepenuhnya apa yang dia maksud alias tidak paham dalam beberapa bahasa yang digunakannya. Dan dalam obrolan itu, aku baru menyadari kalau ilmu bahasa Jawaku sungguh masih cetek. Banyak kosakata yang tidak aku pahami dan harus menanyakan berulang kali maksud dari yang Pak Harjo katakan. Dan dia pun harus menjelaskan ulang agar aku benar-benar paham. Sejak kami mulai mengobrol, aku melihat gerak-gerik Via sepertinya sudah lumayan santai dibandingkan pada waktu awal dia datang di sini. Mungkin efek dari air itu sudah mulai dirasakan. Ya, aku paham air itu hanya untuk meredakan rasa yang dialami saja. Ekspresi yang dibuat oleh Pak Harjo terlihat sedikit santai dibandingkan saat pertama melihat Via. "Ngerti ra, kawit mau kuwi aku ngomong karo sopo?" tanya Pak Harjo pada aku. "Nggih, kalih garwa kula to, Pak." "Nggih, kalih kula," jawabku. Dudu le. Aku mau pas ndelok bojomu, aku ngomong karo makhluk sing ana ning kulite bojomu kuwi," jawabnya sambil tertawa kecil. "Lah, estu niku, Pak. Nanging kula kok mboten ngrasakne nggih?" tanyaku padanya. "Soale makhluk kuwi pol lemahe le, ibarate bekase. Sesuai karo sing tak jelaske mau, makhluk sing ra tau atus kuwi mesti nggawa barang-barang sing ra jelas. Ya mbuh penyakit, ya mbuh kewan cilik lan liyane. Nanging iku sifat gaib, dadi ra bakal mari nek diobati nganggo medis," terangnya padaku. "Lah niku nek sampun mimi, kalih dibaluri banyu niku, napa pun saged mantun, Pak. Soale nggih teng griya tak damelke banyu kados niku," tanyaku lagi padanya. "Sing mbok lakoni kuwi wis bener. Iya, bisa ngilangi makhluk-makhluk cilik sing nempel ning kono, tapi isih iso balik maneh. Mergane ambune saka makhluk sing utama mau isih nemplek ning awake bojomu," jawab Pak Harjo menjelaskan lagi. Dan semua penjelasan itu membuatku paham kenapa setiap Via meminum dan mengoleskan air di tubuhnya yang terasa gatal, dia langsung sedikit membaik, namun akan kembali kambuh di 1 atau 2 hari setelah dia mengonsumsi air yang aku buatkan itu. Ternyata itu hanya merontokkan saja, tidak menghilangkan bekas dari makhluk yang pernah menggoda Via. Pak Harjo pun menjelaskan bahwa obatnya itu pakai air kelapa hijau yang masih muda. Makanya dia menyuruhku untuk mencarikan degan untuk piranti obat yang akan menyembuhkan Via. Dia juga mengatakan apabila sudah meminum degan yang dibacakan doa oleh Pak Harjo, nantinya Pak Harjo juga akan membantuku untuk segera mendapatkan momongan. Karena ada faktor lain juga, kenapa aku dan Via cukup kesulitan mendapatkan momongan. Degan yang harus aku siapkan untuk Via minum adalah 7 buah kelapa hijau muda. Itu harus diminum 1 kali dalam sehari. Dan posisinya harus dalam keadaan duduk, tidak boleh berdiri. Begitu juga saat meminum air itu harus benar-benar duduk, tidak boleh diselangi dengan berdiri. Pada intinya, selama meminum air itu sampai habis, Via tidak boleh bangkit dari duduknya dan harus dihabiskan dalam 1 kali minum. Pak Harjo mengatakan, lelaku ini bukan berarti syarat membuat air degan itu menjadi ajaib
atau istimewa. Ini hanya sebuah ikhtiar untuk mempercepat efek dari air dengan itu sendiri. Pak Harjo menjelaskan demikian, dan itu ternyata dapat dijelaskan juga dalam bahasa sains. Untuk penjelasan ini silahkan dicari sendiri, karena cukup panjang dan banyak pembahasannya. Takutnya tidak cukup. Setelah kita mengobrol beberapa jam dengan Pak Harjo, aku memutuskan untuk menyudahi pembicaraan ini dan akan segera pulang. Melihat kondisi Via sepertinya sudah mulai mengantuk. Ya maklum saja, sekarang sudah jam 1:30 dini hari. Aku heran sebenarnya, kenapa setiap aku datang ke tempat Pak Harjo selalu pulang dari jam dini hari. Tidak pernah pulang lebih awal atau di jam 11 malam. Ya sebenarnya maklum, karena diselangi pasien-pasien dari Pak Harjo yang datang bergantian. Makanya pembicaraan kita juga sering terputus saat Pak Harjo harus membantu pasiennya. Sebelum aku berpamitan untuk pulang, seperti biasa Pak Harjo selalu memberikan pengertian bahwa apa yang dibicarakan itu hanyalah musyawarah. Dia tidak mau dianggap menggurui dan menganggap itu semua perbincangan adalah musyawarah. Dan sebelum aku pamit juga Pak Harjo memberikan daun pakis yang tadi juga dia bacakan doa. Daun pakis itu berkhasiat untuk menghilangkan atau menyerang dalam hal gaib dari dalam tubuh. Takutnya Pak Harjo, makhluk itu sudah masuk ke dalam tubuh Via. Nanti sesampainya di rumah, aku dan Via harus memakan daun pakis itu sebelum tidur. Sebagian dari daun pakis itu harus dibalurkan ke bagian tubuh Via yang dirasa sangat gatal, dan sebagian lagi harus ditelan. Begitu juga dengan yang aku makan. Sebagian harus diberikan ke Via dan sebagian ku telan. Awalnya sedikit menolak karena aku belum pernah memakan daun pakis secara mentah. Orang melihat daun pakis dimasak saja, aku belum pernah. Dan karena aku sempat menolak, Pak Harjo sama sekali tidak memaksa untuk aku harus melakukannya. Karena kembali lagi, kalau tidak ada keikhlasan dalam melakukan sesuatu, pasti hasilnya tidak akan baik. Namun Via langsung menyanggupi apa yang dijelaskan Pak Harjo. Aku sangat paham dengan dia. Dia akan melakukan apapun yang penting dia sembuh. Dan melihat semangat Via, aku tidak tega jika dia sendiri yang melakukan. Maka aku niatkan nanti sampai di rumah, aku akan ikut memakan daun pakis itu. Selesai dengan penjelasan Pak Harjo, kami pun pamit. Di dalam perjalanan aku mulai merasakan ini. Yang aku bonceng adalah benar-benar Via yang aku kenal. Dia memeluk tubuhku dari belakang karena merasa kedinginan udara pagi hari ini.